kali ini kita bakal ngobrolin salah satu program yang lagi sering banget muncul di berita dan FYP nih, yaitu makan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut MBG. Jadi program ini tuh dibuat untuk membantu kebutuhan gizi pelajar Indonesia nih. Harapannya anak-anak bisa lebih sehat, lebih fokus belajar, dan punya kualitas hidup yang lebih baik. Tapi seperti program besar lainnya, pasti ada sisi positif dan tantangannya juga. Nah, yang menarik, kita bakal lihat program ini dari sudut pandang Pancasila. Kira-kira udah sesuai belum sih sama nilai yang ada di Pancasila? Udah ada Nakea yang siap ngobrol bareng kita nih teman-teman. Halo Nakea. Halo juga Naza. Halo juga buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini ya. Seneng banget bisa ikutan ngobrol di sini. Oke, sebelum masuk lebih jauh nih, menurut kamu sebenarnya MBG itu apa sih? Jadi MBG atau makan bergizi gratis adalah program yang menyediakan makanan bergizi buat para pelajar yang tujuannya supaya kebutuhan nutrisi anak-anak itu terpenuhi dengan lebih baik. Karena faktanya masih ada banyak siswa yang berangkat sekolah tanpa sarapan ataupun asupan gizi yang cukup. Seperti itu. Jadi ini tuh bukan sekedar membagi-bagi makanan gitu ya? Nah, betul banget. Yang jadi fokus ini tuh bukan cuma makanannya, tapi juga kualitas gizinya. Jadi, makanan yang diberikan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting buat tubuh kembang anak. Oh, berarti kesehatan dan pendidikan itu saling nyambung ya? Iya dong, kalau badan sehat, otomatis belajar juga jadi lebih fokus dan juga lebih produktif. Nah, kalau menurut kamu nih, manfaat paling besar dalam program ini tuh apa sih? Kalau menurut aku sih manfaat yang paling terasa itu membantu siswa yang mungkin kondisi ekonominya itu belum terlalu mendukung, karena nggak semua keluarga punya kemampuan yang sama buat menyediakan makanan bergizi setiap harinya. Bener banget sih, kondisi setiap keluarga kan beda-beda ya tentunya. Iya, dengan adanya program ini setidaknya siswa itu tetap punya kesempatan untuk mendapatkan makanan yang lebih sehat saat di sekolah. Selain itu, program ini juga bisa membantu mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting yang masih jadi tantangan di Indonesia. Seperti itu. Bener banget, kalau anak-anak sehat pasti peluang mereka untuk berkembang juga makin besar ya Kak. Oke, setuju banget Kak. Bisa dibilang ini tuh investasi jangka panjang buat kualitas generasi muda di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang sering jadi perdebatan nih. Kalau menurut kamu, tantangan terbesar program ini tuh apa sih? Yang paling sering dibahas itu tentu soal anggaran ya, karena program ini kan juga perlu anggaran yang besar dan juga membutuhkan biaya yang gak sedikit, seperti itu. Bener banget, apalagi penerimanya kan juga jutaan siswa ya, banyak banget. Betul, selain itu distribusi juga jadi tantangan besar. Indonesia itu luas banget, jadi memastikan makanan ini bisa sampai ke sekolah-sekolah dengan kondisi yang baik, tepat waktu, dan juga kualitas tetap terjaga. Itu juga gak gampang. Bener banget, apalagi daerah perkotaan dan daerah terpencil kan punya kondisi yang berbeda-beda pastinya. Nah, itu dia makanya untuk pengawasan dan evaluasi harus dilakukan supaya program ini itu tetap berjalan dengan efektif. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Kalau dilihat dari sudut pandang Pancasila, MBG ini nyambung ke sila yang mana aja sih Kak? Kalau menurut aku yang paling terlihat yakni ya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena program ini tuh menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar anak-anak, khususnya dalam mendapatkan makanan yang layak dan juga bergizi. Dengan kebutuhan gizi yang terpenuhi, otomatis anak-anak ini punya kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang dengan lebih baik. Berarti program ini tuh bentuk kepedulian terhadap sesama manusia gitu ya? Betul banget Kak, apalagi sasaran utamanya adalah pelajar yang
ekonomi. Jadi intinya tuh semua siswa punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan asupan gizi ini ya Kak? Bener banget, walaupun kondisi ekonomi setiap keluarga itu berbeda. Jadi program itu tetap berusaha supaya semua pelajar tetap mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat dan belajar dengan optimal. Wah, menarik juga ya. Jadi selain membantu kesehatan siswa, program ini tuh juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan yang ada dalam Pancasila nih teman-teman. Setuju banget, makanya kalau dijalankan dengan baik dan juga tepat sasaran, manfaat ini bisa dirasakan oleh banyak anak di Indonesia. Gini Kak, aku kan sering lihat ya di media sosial tuh ada yang bilang dana MBG ini lebih baik dipakai buat perbaiki sekolah atau menambah fasilitas pendidikan gitu. Menurut kamu itu bagaimana sih? Kalau menurut aku sih sebenarnya keduanya itu sama-sama penting ya, karena fasilitas pendidikan yang bagus itu juga dibutuhkan, tapi siswa yang sehat juga sama pentingnya. Seperti itu, Kak. Jadi nggak harus dipertentangkan ya keduanya itu. Sebenarnya tepat banget sih. Fokusnya itu harus gimana caranya program-program yang mendukung pendidikan dan kesehatan ini bisa berjalan bareng supaya hasilnya itu jadi lebih maksimal. Kira-kira nih harapan kamu buat program MBG ini ke depannya gimana ya? Sebenarnya aku berharap untuk kualitas makanannya itu tetap dijaga dan pengasuhannya itu jadi lebih baik. Selain itu, bakal keren juga nggak sih kalau program ini tuh semakin banyak melibatkan petani lokal, UMKM, dan pelaku usaha daerah. Bener banget, jadi manfaatnya itu nggak cuma dirasakan oleh siswa juga, tetapi bagi masyarakat yang lain ya tentunya teman-teman. Ya, betul banget. Jadi kalau dijalankan dengan baik, dampaknya juga bisa dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari pelajar sampai ke masyarakat sekitar. Oke guys, jadi dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau program makanan bergizi gratis ini punya tujuan yang positif, yaitu membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas generasi muda Indonesia. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, program ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tentunya masih ada beberapa tantangan nih yang perlu diperhatikan, seperti kualitas makanan, distribusi, dan pengolahan anggaran supaya program ini tuh bisa berjalan dengan optimal. Sekian dari kami, aku Naza pamit undur diri. Dan aku Rakea, terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. See you di episode berikutnya guys. Stay healthy, stay positive, and